Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin, wa bihi nasta'inuhu wa nastaghfiruh, wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Allahumma shalli wa sallim ala sayyidina wa habibina wa syafi'ina Rasulillah Muhammad sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin, amma ba'd. Jamaah di lingkungan PT Badak LNG Untang, jamaah Masjid Al-Kausar, jamaah Masjid Al-Falah, jamaah Masjid Darussalam, dan jamaah Masjid Al-Furqan yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah, kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala sampai hari ini Allah masih memberikan kita kenikmatan yang begitu melimpah, kenikmatan yang begitu luas untuk kita semua, yang telah membentangkan bumi ini untuk kita sebagai hamba-hambanya, yang telah membentangkan kekayaan yang ada di muka bumi ini untuk memenuhi semua keperluan hambanya. Oleh sebab itu, bentuk syukur yang perlu kita wujudkan adalah dengan mentaati apa yang Allah perintahkan dan menjauhi apa yang Allah larang, sebagai bentuk konsekuensi kita sebagai hamba Allah yang menginginkan ridho dan surganya. Maka dengan bersyukur, semua bentangan bumi ini, semua kenikmatan yang Allah hamparkan di muka bumi ini benar-benar menjadi nikmat. Jangan sampai kenikmatan yang Allah berikan kepada kita berubah menjadi azab, berubah menjadi sisa lantaran kita, gara-gara kita tidak bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala sebagaimana yang Allah inginkan untuk kita semua. Kemudian salawat dan salam kita haturkan kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, keluarganya, sahabat-sahabatnya, dan juga umatnya yang senantiasa setia mengikuti petunjuk-petunjuk beliau Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Bulan ini, bulan Rabiul Awal, adalah bulan bagaimana kita mengenang kembali tentang sosok pribadi yang Allah jadikan sebagai teladan terbaik untuk manusia ini, yaitu bulan di mana Rasulullah SAW dilahirkan. Mudah-mudahan kita bisa meneladani apa yang Rasulullah SAW teladankan. Kita bisa menjadikan Rasulullah sebagai figur teladan yang terbaik untuk kita. Karena ada sebuah riwayat menyebutkan almar'u ma'aman ahabba, seseorang itu akan bersama dengan idolanya, seseorang itu akan bersama dengan figurnya di hari kiamat kelak. Mudah-mudahan ketika kita memberikan Rasulullah sebagai figur kita, ketika kita mewujudkan Rasulullah sebagai teladan kita wujudkan Rasulullah sebagai figur teladan dalam hidup kita, maka mudah-mudahan kita bisa sama Rasulullah SAW di surganya kelak. Amin ya rabbal alamin. Jamaah di lingkungan PT Badak LNG Untang, jamaah Masjid Al-Kausar, jamaah Masjid Al-Falah, jamaah Masjid Darussalam, dan jamaah Masjid Al-Furqan yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Rindu rasanya lama kita tak berjumpa. Mudah-mudahan melalui media ini, ya, melalui kajian kitab Riyadhus Shalihin ini bisa mengobati kerinduan kita lama tak berjumpa di
pertemuan secara fisikal. Mudah-mudahan ini menjadi amal soleh kita sebagai bentuk silaturahim kita, sebagai bentuk tawasau bil haq dan tawasau bis sabr kita. Nah, kajian kita pada kesempatan kali ini akan membahas tentang kitab Riyadhus Shalihin pada bab keutamaan zuhud ya terhadap kenikmatan dunia dan perintah untuk hidup sederhana serta keutamaannya. Kaitan dengan keutamaan zuhud ini ada sebuah hadis yang akan memperkuat anjuran untuk melakukan sikap atau mewujudkan sikap zuhud. An Amr bin Auf Al-Ansari radhiyallahu anhu anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ba'asa Aba Ubaidah ibn Jarrah radhiyallahu anhu ilal Bahrain ya'ti bi jizyatiha fa qadima bi malin minal Bahrain fa sami'atil ansaru bi qudumi Abi Ubaidah fa wafau salat al-fajr ma'a Rasulillah sallallahu alaihi wasallam falamma shalla Rasulullah sallallahu alaihi wasallam insarafa fa ta'arradu lahu fatabassama Rasulullah sallallahu alaihi wasallam hina ra'ahum summa qala adhunnukum sami'tum anna Aba Ubaidah qadima bi syai'in minal Bahrain wa qalu ajal ya Rasulullah wa qala abshiru wa amilu ma yasurrukum fallahi mal faqra ahsa alaikum walakinni akhsa an tubsata dunya alaikum kama busitat ala man kana qablakum fatanafasuha kama tanafasuha wa tuhlikakum kama ahlakathum muttafaqun alaih. Artinya An Amr bin Auf Al-Ansari, dari Amr bin Auf Al-Ansari radhiyallahu an, semoga Allah meridhoinya, anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, bahwasanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ba'asa Aba Ubaidah, mengutus Abu Ubaidah ibnul Jarrah, Abu Ubaidah bin Jarrah radhiyallahu an, semoga Allah meridhoi, ilal Bahrain, ke negeri Bahrain, yakti bi jizyatiha, datang dengan membawa jizyah atau upeti. Faqadima bimalin minal Bahrain, maka kehadiran Abu Ubaidah membawa harta dari Bahrain. Fasami'atil ansaru, maka orang-orang Ansor mendengar kabar bikudumi Abi Ubaidah, akan mendengar kabar akan datangnya Abu Ubaidah bin Jarrah. Fawafau sholat al-fajr, maka mereka bersegera sholat fajar bersama Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Falamma shalla Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, maka tatkala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam telah menunaikan sholatnya, sholat fajar, ya sholat subuh, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pulang, maka para sahabat menghampiri beliau Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kemudian beliau tersenyum saat melihat para sahabatnya ini. Selanjutnya Rasulullah SAW bersabda, aku kira kalian sudah mendengar bahwa Abu Ubaidah telah datang dari Bahrain dengan membawa sesuatu. Maka mereka berkata, ajal ya Rasulullah, benar ya Rasulullah SAW. Selanjutnya beliau Rasulullah SAW mengatakan atau bersabda, bergembiralah serta harapkanlah apa yang kalian inginkan. Demi Allah, wallahi, demi Allah, mal faqru, bukanlah kemiskinan yang aku khawatirkan atas kalian, tetapi yang aku khawatirkan adalah kekayaan dunia dihamparkan atas kalian sebagaimana yang pernah dihamparkan atas orang-orang sebelum kalian.
Kemudian kalian pun berlomba-lomba memperoleh kekayaan tersebut seperti yang pernah mereka lakukan. Dan akhirnya kekayaan tadi membinasakan kalian sebagaimana telah membinasakan orang-orang sebelum kalian. Muttafaqun alaih. Dalam potongan hadis yang sering kita dengar, dalam potongan hadis yang sering kita dengar adalah malfaqru fallahi malfaqru asa alaikum, demi Allah bukan kemiskinan yang aku khawatirkan atas kalian, tetapi bumi dihamparkan untuk kalianlah yang lebih aku khawatirkan, karena itu bisa menyebabkan madarat, bisa menyebabkan kerusakan pada din kalian. Ma'asyiral muslimin, jamaah yang ada di lingkungan PT Bada LNG Kuntam, Masjid Darussalam, Masjid Al-Falah, Masjid Al-Kausar, dan Masjid Al-Furqan yang dimuliakan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kaitan dengan hadis ini, hadis Abu Ubaidah diutus ke daerah Bahrain itu, ada catatan penting yang Rasulullah SAW sampaikan, yaitu bagaimana kita diperintahkan oleh Rasulullah SAW untuk bersikap zuhud. Apa itu zuhud? Ya, kalau kita mengacu kepada definisi zuhud, maka definisi yang disampaikan oleh Ibnu Taimiyah ini mendapatkan pujian dari Syekh Salim bin Id al-Hilali yang mensyarah hadis ini, yang mensyarah tentang kitab Riyadhus Shalihin yang ditulis oleh Imam An-Nawawi. Beliau memuji penjelasan dari Imam Ibnu Taimiyah bahwa yang dimaksud dengan zuhud adalah meninggalkan hal-hal yang tidak bermanfaat untuk akhiratnya. Zuhud adalah meninggalkan hal-hal yang tidak bermanfaat untuk akhiratnya. Ya. Nah, maka Imam Ahmad mengatakan tingkatan zuhud itu ada 3 tingkatan. Yang pertama adalah zuhud yang berarti meninggalkan hal-hal yang haram, karena hal-hal yang haram pasti tidak membawa manfaat untuk akhiratnya. Dan level ini adalah level zuhudnya orang-orang yang awam. Ya. Yang kedua, tingkatan zuhud yang berarti meninggalkan kelebihan dari segala hal yang dihalalkan. Ya. Ini levelnya lebih meningkat, yaitu levelnya zuhudnya kaum khawas, orang yang derajatnya lebih tinggi daripada orang-orang awam. Memang barang itu adalah barang haram, tapi memang barang itu adalah barang yang halal. Itu kelebihan dari barang yang halal dan yang kita butuhkan. Tetapi ketika tidak membawa manfaat untuk akhirat kita, maka dia akan tinggalkan. Yang tingkatan yang ketiga yang dijelaskan oleh Imam Ahmad adalah zuhud yang berarti meninggalkan setiap hal yang dapat melalaikan dari mengingat Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan inilah zuhud kaum arif, zuhudnya orang-orang yang mengenal Allah Subhanahu wa Ta'ala secara dekat. Ya. Meninggalkan semua hal-hal yang melalaikan dari mengingat Allah Subhanahu wa Ta'ala, meskipun barang-barang itu adalah barang-barang yang halal. Ketika bisa melalaikan dari mengingat Allah, maka akan ditinggalkan. Jadi bukan zuhud, bukan berarti sebagaimana dipahami oleh banyak orang bahwa zuhud itu kaitannya dengan kemiskinan. Bukan. Ya, zuhud itu tidak identik dengan kemiskinan. Tapi zuhud itu bagaimana meninggalkan hal-hal yang tidak bermanfaat untuk akhiratnya. Hal-hal zuhud adalah meninggalkan hal-hal yang bisa melalaikan dari mengingat Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka
dalam hadis tadi bisa kita ambil kesimpulan ya. Yang pertama, hadis dari Abu Ubaidah tadi memberikan peringatan akan akibat dan fitnah buruk bagi seseorang yang dunia dibentangkan baginya. Dunia ini jadi fitnah bagi orang-orang yang beriman. Maka kita harus lebih hati-hati, lebih waspada ketika Allah memudahkan urusan dunia kita dalam bentuk harta benda secara melimpah. Yang kedua, ini peringatan dari Rasulullah SAW untuk kita semua bahwa persaingan di dunia itu bisa membawa kerusakan agama seseorang. Sekali lagi, persaingan di dunia dalam mencari harta benda bisa membawa kerusakan agama seseorang. Nah, kaitan dengan ini, Imam Ibnu Hajar Al-Asqalani mengatakan, karena harta itu adalah sesuatu yang dicintai, maka jiwa menjadi tenang dan bahagia saat mencarinya. Hal ini membuka peluang untuk bermusuhan, ya, bisa mengakibatkan pembunuhan yang membawa kepada kehancuran dan kebinasaan. Ini peringatan-peringatan Rasulullah SAW untuk kita semua ketika harta benda, kekayaan dunia ini dihamparkan oleh Allah untuk kita semua. Artinya kita diberikan titipan harta yang melimpah. Maka orang yang zuhud adalah orang yang mampu mengendalikan harta bendanya untuk kepentingan akhiratnya. Maka orang yang zuhud adalah orang yang akan memiliki din, dan ketika orang memiliki din itu, orang memiliki agama itu, akan muncul kemuliaannya. Sebaliknya ketika orang itu tidak memiliki sifat zuhud, maka dia tidak akan punya kemuliaan. Karena apa? Ukurannya hanya timbangan duniawi saja. Inilah yang perlu kita jadikan pelajaran yang bisa kita ambil perhatian ketika ada nasihat dari Rasulullah SAW. Allah mengingatkan dalam surat At-Taghabun ayat yang ke-15, A'udzubillahi minasyaitonirrajim, innama amwalukum wa auladukum fitnah wallahu indahu ajrun 'adzim. Sesungguhnya hanyalah harta benda kalian dan anak-anak kalian adalah fitnah. Wallahu indahu ajrun 'adzim, dan Allah di sisinya memiliki kemuliaan yang agung. Jamaah di lingkungan PT Badak Bentang, jamaah Masjid Al-Kausar, jamaah Masjid Al-Falah, jamaah Masjid Darussalam, dan jamaah Masjid Al-Furqan yang dirahmati Allah SWT. Mudah-mudahan dengan tawasobil haq dan tawasobil sabr melalui video ini bisa menjadikan kita lebih baik untuk kehidupan di masa yang akan datang. Dan akhirnya, billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.